adik-adik semua, perkenalkan nama Miss Emalina Lumban Gaol. Miss merupakan mahasiswa PLP dari Universitas Riau jurusan PPKN. Semoga adik-adik semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Di sini Miss telah mempersiapkan materi pembelajaran dan kalian dapat menontonnya agar kalian paham dengan materinya. Selamat belajar. Adik-adik semua, sebelum kita membahas apa itu pelanggaran hak, maka kita juga harus membahas apa pengertian dari hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengertian hak. Apa sih pengertian dari hak itu adik-adik? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang di mana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Perlu kalian ketahui bahwa hak ini bersifat fakultatif, yang mana hak ini boleh dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Setelah kita mengetahui pengertian dari hak, maka kita juga harus mengetahui apa pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir yang sifatnya kodratif. Hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia dan juga hak warga negara itu memiliki perbedaan, yang mana hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Setelah adik-adik mengetahui pengertian dari hak asasi manusia dan hak warga negara, maka kita harus membahas apa sih pengertian dari kewajiban dan kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab, yang mana kewajiban ini bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Nah, kita kan sudah membahas apa pengertian dari kewajiban, maka kita juga harus membahas apa pengertian dari kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak dari negara tempat tinggal tersebut. Dan juga perlu kalian ketahui pada praktik pelaksanaannya, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan balasan yaitu berupa hak, yang mana kewajiban ini harus dilakukan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara diatur juga di dalam Pancasila, yang mana di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang harus dilakukan, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama yaitu nilai dasar sila Pancasila, yang mana sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai dasar terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Berdasarkan nilai-nilai inilah, warga negara Indonesia memperoleh hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai individu. Nilai dasar Pancasila juga terdapat pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ini terdapat membina toleransi dengan sesama pemeluk agama. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik haruslah menjaga hubungan yang baik juga dengan sesama pemeluk agama, agar terjalin hubungan yang harmonis antara umat beragama. Kewajiban warga negara juga tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain, karena di dalam undang-undang kita juga terdapat bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Nilai dasar pada sila kedua Pancasila yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini diatur hubungan antara negara dan warga negara serta hubungan antara negara dan bangsa lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang kedua ini adalah kita harus mengakui bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, mengakui bahwa manusia memiliki derajat dan hak kewajiban yang sama. Begitupun dengan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan sila kedua, yaitu menumbuhkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama manusia, mengakui adanya persamaan derajat dan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. Adik-adik, pada sila ketiga, sila Persatuan Indonesia mengatur tentang keberlangsungan tanah air dan bangsa Indonesia, yang mana nilai-nilai yang terkandung adalah
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya ini adalah dengan ikut bela negara menjadi polisi, tentara, dan sejenisnya. Sila keempat yaitu sila kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat ini yaitu berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan negara. Adapun nilai-nilainya itu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri adik-adik, dalam mengambil keputusan ataupun ada persoalan-persoalan yang terjadi, maka musyawarah yang terlebih dahulu dilakukan. Dari sila keempat ini terdapat hak warga negara, yaitu rakyat bebas untuk mengemukakan pendapat yang sifatnya membangun dan bertanggung jawab. Ini adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat kita di depan umum ataupun di depan orang banyak. Kewajiban dalam sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan pendapat pribadi ataupun golongan kepada orang lain. Nilai dasar pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah terkait dengan soal upaya mewujudkan tujuan bersama hidup bernegara. Adapun nilai-nilainya itu adalah menyadari adanya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, bersikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan asal-usulnya. Adapun hak warga negara yang tercantum pada sila kelima ini adalah memperoleh perlakuan adil dalam semua bidang kehidupan yang mencakup bidang ekonomi, politik, dan budaya. Seluruh warga negara memperoleh kesempatan hidup yang sama. Kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila kelima adalah menumbuhkan sikap gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan masyarakat. Seperti kita ketahui sendiri adik-adik, bahwa di Indonesia ini gotong royong sudah ada dan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat kita, di mana adik-adik juga pasti pernah melakukan gotong royong baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kalian tinggal ataupun juga di tempat-tempat ibadah. Selanjutnya adalah nilai instrumental sila Pancasila, merupakan suatu rangkaian penjabaran secara lebih kreatif dan dinamis atas nilai dasar Pancasila. Kreatif dan dinamis yang dimaksud adalah mampu menyesuaikan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat yang ada di dalamnya. Perwujudan dari nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Hak dan kewajiban warga negara disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34. Yang mana yang pertama yaitu hak dan kewajiban dalam bidang hukum. Diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa seluruh warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan pelayanan hukum yang baik. Selain hak, seluruh warga negara juga mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintah yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Contohnya jangan pernah main hakim sendiri terhadap seseorang. Yang kedua yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dari pemerintah memandang status sosial. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk membela negara Republik Indonesia. Anak-anak untuk membela negara tidak perlu mengangkat senjata atau ikut berperang, melainkan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap warga negara. Misalnya seperti kalian seorang pelajar, maka belajarlah dengan tekun dan rajin. Yang keempat yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak ikut bergabung dengan suatu perkumpulan maupun serikat dan juga berhak mengutarakan pendapat dalam perkumpulan tersebut, yang mana biasanya ini yaitu bergabung di dalam partai politik ya nak. Yang kelima yaitu
Hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur di dalam bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam yaitu hak memeluk agama. Hak untuk memeluk agama dan beribadah dijamin oleh pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana pada pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ideologi negara Indonesia berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan yaitu hak dan kewajiban memperoleh pendidikan. Hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan diatur di dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan ada sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakannya. 9. Kebudayaan nasional diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak warga negara untuk mengembangkan budaya daerah. Yang ke-10 yaitu hak ekonomi. Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-11 yaitu hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Pasal 34 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah beberapa contoh dari nilai instrumental yang terdapat di dalam Pancasila. Yang berikutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila, yang mana nilai praksis adalah nilai instrumental Pancasila dalam realisasi praktik nyata di kehidupan sehari-hari, baik kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Perwujudan dari nilai praksis ini memiliki penjabaran nilai dasar Pancasila yang terus berkembang dan selalu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ini adalah beberapa contoh yang menggambarkan cerminan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama, saling menghormati kebebasan beribadah. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghormati hak-hak orang lain, suka membantu orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Setelah membahas nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, maka kita akan membahas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dapat menimbulkan ketimpangan yang mana ini akan membuat pertikaian, konflik, dan permusuhan serta kekerasan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara tidak selalu berjalan dengan mulus. Masih sering ditemui pelanggaran yang terjadi, terlebih dalam pelaksanaan kewajiban negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini adalah satu, faktor eksternal, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap-sikap ini harus disingkirkan dari bangsa kita, karena sikap egois ini, apapun itu, kepentingan pribadilah yang akan diutamakan orang tersebut. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan,
ketegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Beberapa contoh pelanggaran hak warga negara Indonesia adalah 1. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih sangat tinggi. Di Indonesia memang kita ketahui sendiri ya adik-adik bahwa di negara kita ini banyak sekali pengangguran dan juga angka kemiskinan kita itu masih sangat tinggi. Di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini belum sepenuhnya terlaksanakan ya adik-adik. Yang kedua yaitu angka anak putus sekolah yang cukup tinggi. Di Indonesia, angka anak putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di kampung-kampung terpencil karena faktor ekonomi ataupun kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan tersebut. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan belum sepenuhnya terlaksanakan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bersekolah. Yang ketiga yaitu proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Hal ini terbukti dengan masih terdapat kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan. Padahal di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun adik-adik semua pada pelaksanaannya pasal ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran merupakan proses, cara atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga dapat diartikan sebagai pelanggaran. Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Beberapa contoh dari pengingkaran kewajiban adalah korupsi dan tidak ikut serta dalam pembelaan negara, pelanggaran lalu lintas, tidak taat pajak, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Contoh sederhana dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah seperti contoh yang telah Miss buat ini. Di sini kita melihat bahwa ada dua orang pengendara kendaraan yang tetap melalui zebra cross padahal di situ seharusnya berhenti karena ada pejalan kaki yang sedang menyeberang dan juga lampunya sedang merah. Ini merupakan bentuk dari pelanggaran hak yang mana pengendara motor itu telah melanggar hak dari masyarakat pejalan kaki. Dan juga di sini telah terjadi pengingkaran kewajiban yang mana kewajiban di sini adalah untuk menaati peraturan yang mana peraturannya itu adalah peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir dengan cara mencegah timbulnya faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Yang pertama yaitu membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian melakukan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Yang kedua yaitu Tentara Nasional Indonesia. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional dan juga berkesinambungan. KPK merupakan lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari kekuasaan manapun. Yang keempat adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang menjalankan hukum dan mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara, yang mana di lingkungan keluarga menghormati, menghargai seluruh anggota keluarga. Di sekolah, seluruh warga sekolah memahami kewajiban dan haknya di sekolah. Di masyarakat, saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. Berbangsa dan bernegara, patuh pada peraturan atau undang-undang yang berlaku. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik semua dapat paham dan juga belajar lagi di rumah masing-masing ya. See you next time.